Halo semua viewers, terima kasih masih tetap bersama kami di Perspektif dan mari kita lanjutkan obrolan kita yang cukup menarik ini. Nah, oke, balik lagi nih ke Pandemi Talks nih. Sebenarnya efektif nggak sih menurut pandangan Mas sendiri nih? Efektif nggak sih informasi dan pengetahuan yang Mas Firza dan teman-teman sebarkan melalui platformnya masing-masing? Apakah platform yang menjadi sarana ini cukup efektif? Ada podcast, ada juga media sosial di Instagram seperti yang Mas Firza bilang. Gimana? Oh ya, ya. Ini saya berarti berbicara sebagai praktisi Markom ya. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman juga pengalaman dan pendapat saya. Oke. Dulu awalnya kita di sebulan 2 bulan pertama kita hanya fokus di podcast kan, di podcast. Walaupun pembicaranya sudah masing-masing sudah berkompeten. Kami mencoba menganalisa konten video, walaupun itu benar, tapi kok di forward orang-orangnya belum maksimal ya. Makanya sejak 2 bulan awal kami berdiri, kami mencoba membuat pivot konten. Ya udah, kita buat infografis. Kita tunjukkan bahwa konten dari Pandemi Talks ini benar-benar reliable, terpercaya. Di setiap halaman harus ada sumbernya. Oke. Nah ya, itu titik balik dari sisi awareness sama markomnya ya, biar reach-nya menyebar. Kami sama sekali tidak pakai paid promotion, jadi ini benar-benar organik. Nah, pertanyaannya apakah efektif atau tidak? Kita tolak ukurnya adalah jadi kami tanda kutip sudah berhasil bersuara dan mempengaruhi publik dalam hal yang positif ya. Oke. Contohnya kita menginisiasi sebuah protokol namanya ventilasi durasi jarak. Jadi ternyata kalau kita tidak memperhatikan faktor ventilasi di dalam ruang tertutup, durasi, misalkan kita dalam satu ruangan cuma terpaksa 1 jam lebih, itu bahaya, dan jarak itu juga hal yang bahaya juga. Itu kita coba inisiasi, itu sudah protokol tersebut sudah aplikasikan di beberapa perusahaan. Oke. Lalu kita coba beberapa kali menyuarakan, ini loh ada klaster keluarga, ini loh ada klaster kantor. Kita termasuk yang pertama menyuarakan, dan itu cukup banyak kami diliput-liput oleh media besar. Nah, itu sebenarnya tolak ukur kami sebenarnya lebih ke situ daripada misalnya jumlah likes atau follower. Ya, itu sih, Mas. Nah, menariknya juga berarti kan udah ada respon dari masyarakat gitu. Nah, kalau dari Mas dan tim sendiri ini, kekuatan atau keunikan apa sih yang bisa didapatkan dari kedua platform yang dimanfaatkan tersebut? Kekuatan yang utama dari Instagram yang konten ya, infografis ya. Jadi ada dua konten, infografis dan video. Saya sebut itu aja ya. Oke. Konten yang infografis ini sangat kuat karena buat orang awam, apalagi buat orang daerah, misalkan bukan orang Jawa gitu, itu akan mudah dibaca dengan pelan-pelan karena kita benar-benar menerapkan standar awam sekali dengan tempo penjelasan edukasi yang benar-benar pelan banget, dan bahasa yang awam, juga tone yang ramah dan melindungi. Jadi orang saat membaca infografisnya kami itu kayak merasa diajarin oleh Pak Guru atau Bu Guru yang hangat, tapi juga sayang gitu loh, nggak yang mendikte gitu. Dan ini ada sumbernya. Nah, karena infografis tersebut juga bisa biasanya oleh masyarakat di-convert jadi PDF lalu di-forward ke WhatsApp. Nah, itu juga akan memudahkan bagi masyarakat untuk membaca dan memahami pelan-pelan. Yang mengingat teman-teman pasti tahu literasi di negara kita kan rendah kan. Kayak tadi Mas bilang kita nyebutnya sarjana WhatsApp sama ini jadi universitas YouTube. Jadi jempol lebih cepat daripada ini ya. Pokoknya forward mulu gitu. Nah, daripada mikir jempol itu lebih cepat emang, Mas. Iya. Nah, itu yang infografis, kekuatannya itu ya tentu saja dalam pembuatan konten pakai prosedur komunikasi sama markom yang benar ya. Oke. Gambarnya harus menarik, terus ya itu prosedur komunikasi lah.
Nah, kalau kelebihannya yang podcast adalah ya apa lebih lebih cair, lebih cair. Walaupun kalau menurut kami podcast ini lebih untuk yang orang lebih well educated sih, karena obrolannya pasti lebih lebih agak high end lah. Oke, Karena isu-isunya lebih tinggi, apa diksi-diksi yang dipilih juga lebih ini gitu. setuju, setuju. Kami menilai seperti itu. Entah kalau di masa sudah apa. Oke, karena podcast dan Instagram itu juga sebenarnya bisa dibilang sebuah platform yang segmented ya. Kalau podcast ini nggak semua orang suka mendengarkan dialog gitu atau monolog. Iya. Nah, Hah? Apalagi konten sains kan. Iya, Mimpi apa orang Indonesia dapat dapat sebuah masa di mana dapat konten sains gitu loh. Itu tantangannya kami sih. setuju sih, setuju. Nah, tapi ini uniknya juga nih Mas. Kita harus klarifikasi dulu. Berarti Mas Firza dan tim ini adalah bukan tim yang percaya konspirasi. Bahwa Oh iya percaya iya. benar Enggak COVID itu ada benernya, bener adanya ada gitu ya. Nah, ada. berarti pertanyaan saya ini cukup apa ya bilangnya? Cukup berkompeten lah untuk ditanyakan gini. Nah, caranya Mas Firza dan tim itu untuk menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa corona ini benar adanya, tapi tidak menyudutkan apa ya, atau malah menakut-nakutin oknum lain gitu gimana sih Mas? Oh, menarik. Pertanyaannya sangat menarik ini. Berarti itu yang dirasa teman-teman ya. Mm-mm. Jadi jawabannya klise, tapi eksekusinya susah ya. Jawaban Mm-mm. klisenya adalah karena itu sesuai data dan sains. Nah, challenge-nya adalah how to we communicate, how to kita komunikasi, membumikan konten ide-ide tersebut sampai ke bawah. Misalkan ya, misalkan tadi yang masalah inner circle. Oke. Jadi kita coba, misalkan ada sebuah prasangka, ini kayaknya perasaan gue aja kali ya, COVID tambah dekat ke circle gue gitu kan. Nah, ini gimana caranya ya kita coba mengkuantifikasi itu, tapi orang-orang awam juga ngerti. Berarti harus dibuat angka gitu. Oke. Ya, angkanya gimana ya? Ini contoh ya dalam produksi sebuah konten ya. Angkanya gimana ya? Coba deh dulu kayaknya ada sebuah literasi riset kenapa pet itu dulu 150 orang gitu. Oke. Bergulir, ya akhirnya muncul angka itu. Begitu angka muncul kita juga kaget, wah gila ini. Ini udah 1/175 ini, ya pantas saja. Jadi perasaan-perasaan yang dialami oleh orang Jakarta itu benar. Nah, begitu kita posting hal itu contohnya ya pasti orang akan merasa relate. Oh, jadi sebuah prasangka kita kasih jawaban data atau sainsnya. Nah, itu mungkin itu baru satu konten. Kita sudah ratusan konten. Mungkin dari satu konten timbul percaya masyarakat ke kita. Ini kayaknya bukan akun bodong nih gitu. Ini kayaknya kalau ngomong valid nggak yang menyudutkan juga dan selalu menunjukkan jalan yang benar, namun dengan cara yang cara yang elegan dan juga relevan kata kuncinya sih. Oke. Relevan sih. Karena juga apa ya, kita nggak bisa menutup sebelah mata kita bahwasanya masyarakat kita ini dengan apa ya, sesuai fakta, sesuai kejadian, sesuai data, bahkan dia juga masih menghiraukan itu gitu Mas ya. Dan Iya. emang cara penyampaiannya itu agak sedikit menjadi tantangan untuk para konten creator seperti Mas ini ya. Iya. Nah, Ya. kenapa Mas tadi mau dilanjut? Boleh? Oh ya, tadi mau menyampaikan ini. Bahkan kami juga menyampaikan sebuah survei yang dilakukan oleh NTU Singapura, Nanyang Oke. Techno Uni di Singapura. Mereka collab dengan lapor COVID, menyebutkan contohnya ya, di Jakarta ini 70% orang Jakarta ini sebenarnya patuh pada protokol. Namun uniknya 70% orang di Jakarta itu percaya diri tidak akan terkena COVID. Nah, itu sebuah paradoks kan. Itu kita tampilkan juga. Kadang-kadang kita ulang terus. Dan 86% orang Jakarta tersebut itu percaya diri jika terkena COVID pasti akan sembuh. Oh. Jadi ini emang kondisi sosial yang menarik.
Oke. Padahal ini Jakarta, kota dengan provinsi dan kota paling maju, itu saja seperti itu. Apalagi semakin ke daerah, semakin keluar Jawa, yaitu tantangannya literasi, hoax, dan macam-macam itu. Oke. Nah, kalau kita balik nih, pembicaraan kita ke topik kasus corona nih. Setiap hari kan kasus positif semakin meningkat nih. Saya pengen nanya nih, menurut Mas Firza sendiri, bagaimana sih menekan kasus positif di Indonesia? Kalau dari kacamatanya Mas. Ya, ini ya kacamata saya pakai kacamata sains yang lebih spesifik, yaitu epidemiologi ya. Yaitu nomor satu, kita ini sebenarnya tesnya belum massal. Setuju. Ya, nomor satu belum massal. Jadi standar WHO itu Indonesia adalah per hari 38.500. Kita ini baru 24.000. Jadi sebenarnya masih banyak orang-orang berkeliaran di jalanan itu yang tidak dites, yang positif ya. Ya, jadi analoginya kita lagi mau menjaring ikan di lautan tapi jaringnya sedikit. Setuju. Ya, yang nomor dua, kita tracing itu pelacakan dan isolasi. Standarnya WHO itu setiap kasus positif ada 30 orang yang harus dilacak. Di Indonesia itu baru 4. Makanya klaster-klasternya sebenarnya pindah-pindah aja, dari orang yang positif di pasar, habis itu ke kantor, ke sekolah gitu, karena tidak dilakukan tracing. Oke. Terus yang ketiga, kita ini harus yang 3 indikator utama yang jelek itu, kita harus menurunkan positive rate. Indonesia ini sekarang ada di 14-15%. Padahal standar WHO itu kurang di 5%. Artinya adalah 15 dari 100 orang yang dites itu pasti positif. Bandingkan dengan India hanya 2%. Ya itu. Nah, 3 hal tadi bisa turun jika 2 hal nih. Nomor 1, kebijakan pemerintah pusat dan Pemda itu align, sinergis. Contohnya PSBB Jakarta Jilid 2 ini, kita dengar kan banyak ketidakkompakan yang terjadi di antara pemerintah. Setuju. Yang pemerintah pusat bilang ini, yang B bilang ini, terus Pemda Jabodetabek bilang apa lagi itu. Nah, yang poin kedua biar semua ini selesai adalah ya di masyarakatnya. Ya masyarakatnya harus kompak, sama tidak percaya sama berita hoax. Lalu kami menyebutnya cobalah untuk cerdas secara sosial. Jadi secara sosial ya. Kalau kita semakin patuh protokol kesehatan, kita boleh keluar kok, tapi protokolnya harus kuat ya. Itu pasti akan cepat selesai. Tapi ya ini seperti tarik ulur nih antara pemerintah sama masyarakat, ya ini harus ya kayak ayam sama telur sih. Harus sinkron sih sebenarnya setiap elemen itu ya. Benar Mas Firza, tapi kita harus kombrek dulu nih Mas. Nanti kita tahan dulu obrolan kita, nanti kita lanjutkan. Nah pemirsa, jangan beranjak terlebih dahulu karena Perspektif akan kembali sesaat lagi.